yang hebat dan bermartabat. Semboyan kita ini mengambil konsekuensi yang sangat berat bagi kita melihat kecenderungan dan sikap di antara sebagian besar guru-guru kita yang berada atau mencari posisi aman, yang penting sudah dapat ini dan itu, sehingga inovasi dan kreativitas tidak jalan atau belum jalan atau jalan di depan. Oleh karena itu kehadiran MDMT sangat dibutuhkan di sana untuk membuka, mendorong dan memberikan motivasi kepada guru-guru kita yang punya kecenderungan itu, meskipun itu tidak semuanya. Ada yang baik, ada yang inovasinya bagus, ada yang kreativitasnya bagus, sehingga membawa prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita ini yang tingkatnya tarafnya internasional. Terutama guru-guru kita yang ada di negeri, di sastra negeri, ini beliaunya masih sangat kurang kami rasakan. Selama saya 1 tahun lebih berada di Jerman, di TTP amanah oleh Bapak Kepala Kantor untuk bergabung, bergaul dan memberikan motivasi dengan kepada teman-teman guru. Ini yang sastra negeri ini prestasinya masih sangat kurang. Prestasi dari prestasi gurunya dan prestasi siswanya. Ini yang kami peroleh kemarin, tapi masih alhamdulillah. Kemarin swasta lagi yang juara, yaitu SMO juara 1 matematika tingkat nasional, Madrasah Aliyah Al-Hasaniyah Larangan di Pak Kiai Nurdin. Untuk yang juara internasional ada beberapa siswa yang ada di Madrasah Al-Hikmah 2 Madrasah Aliyah. Ini banyak mendulang prestasi. Kemarin ada 12 siswa, yang siswa juara nasional ada 6, yang juara internasional juga ada 6 dari berbagai kompetisi yang diikuti. Sekarang kompetisi melalui aplikasi, melalui daring, sehingga mudah untuk diikuti. Maka dari itu saya mohon maaf, mungkin di tengah malam, di jam dini hari anak-anak tidur, kami mengeser tentang info-info lomba, karena ini untuk membuka kita semua, dan itu kami dapat dari kami langsung dari bidang, yaitu dari kasih kursus Pak Juwanir ini yang sangat luar biasa. Kemarin KSMO Jawa Tengah adalah juara umum yang prestasi tidak pernah didapatkan seumur hidup baru ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mungkin kami hubungi hampir setiap saat. Saya kirimi daftar. Ada beberapa madrasah itu yang pesimis, yang swasta, kok saya tidak pernah ikut lomba gimana? Sudah daftar sebanyak-banyaknya untuk ikut tes, nanti urusan untuk KSMO, ikut kompetisi itu urusan berikutnya. Sekarang daftar, akhirnya pendaftaran kita, jumlah siswa yang didaftar itu paling terbanyak di antara provinsi di Indonesia ini. Nomor 1 kita, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Barat, dan biasanya kita selalu di bawah. Itu saya mohon maaf Bapak Ibu mengganggu kenyamanan panjenengan. Tetapi memang itu perlu kami lakukan, dan akhirnya luar biasa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kita juara umum untuk tingkat nasional. Ini Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya ini yang kami sering berhubungi, mungkin Pak Kepala juga di grup WA guru-guru sering saya sampaikan untuk ikut mendaftar di MAN IC dan MAN PK Surakarta, IC Pekalongan. Kemarin pihak sekolah datang menghadap saya, diutus dari Kanwil, dari Pak Kasih supaya menghadap
ke sana. Tadi lupa dan saya bawa itunya brosurnya, tetapi di WA itu sudah kami kirim lengkap cara-cara untuk mendaftar dan lain sebagainya. Jadi kemarin penutupan untuk tahap pertama sudah kami sampaikan. Dan alhamdulillah Brebes menduduki peringkat ketiga jumlah terbanyak untuk daftar demand IC dan demand PKI. Karena madrasah aliyah ini adalah milik kita. Kita sudah sebulan daripada mengalir ke tetangga sebelah, lebih baik ke madrasah kita. Dan madrasah kita tidak kalah, Bapak Ibu sekalian. Saya membuktikan sendiri, anak saya sendiri itu saya buktikan sendiri. Sekolah di madrasah bisa mengalahkan dengan SMA favorit yang ada di sekitarnya. Sekarang juga masuk ke kedokteran, juga masuk kelas internasional. Ini hasil didikan dari madrasah aliyah negeri. Jadi madrasah tidak akan kalah dengan tetangga kita sebelah. Prestasinya luar biasa. Anak saya yang paling pertama, yang nomor pertama, didikannya dari sini juga. Kemudian Diman juga setelah lulus UNPAD masuk PNS, masuk dan sekarang jadi PNS. Jadi madrasah tidak kalah dengan yang lain-lainnya. Itu kami membuktikan sendiri dan sekarang juga dibuktikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kita. Waktu anak saya sekolah di sini, putrinya Ibu Bupati, dua-duanya sekolah di sini semua. Kemudian berikutnya diikuti pejabat-pejabat tinggi yang ada di Canada. Kenapa tidak diperlukan yang lain? Karena beliau percaya kepada kita. Kepercayaan inilah kita pertahankan, kita tindak lanjuti dengan meningkatkan inovasi guru untuk meningkatkan kualitas prestasi anak-anak kita. Dan terima kasih Bapak Ibu guru, MDMP sekarang harus tidak seperti MDMP yang dulu, hanya nyusun soal, membuat kisi-kisi dan lain sebagainya, bukan, tetapi lebih meningkatkan untuk selalu memberikan peringatan kualitas kepada guru-guru mabel kita yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya tidak menduga kalau hari ini apa itu kita akan ketemu dengan Bapak Ibu untuk ada rapat MTNT. Yang jelas hari ini kami datang bersama tim dari Penma. Tadi matur sama Pak Kepala Kantor, Bapak Kepala MTS Negeri 2, Pak Haji Suwaidi, bahwa kami akan datang ke MTS dalam rangka menindaklanjuti instruksi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut yang saat ini menterinya sangat muda, sangat berapi-api, dan beliau memang seorang panglima. Makanya jangan kita tidak boleh untuk santai-santai ini Pak Menteri, terutama menyikapi dan menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden bahwa terkait dengan penanggulangan COVID ini kita tidak boleh nyantai-nyantai, tidak boleh tidak begitu keras untuk memberikan himbauan atau sosialisasi. Ini kita selama 8 hari ini kita harus dimintai laporan, kita harus lapor Kementerian Agama, laporan ke Kanwil laporan ke pusat. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 nanti sosialisasi harus benar-benar dilakukan. Kemarin kita rapat sosialisasi di tingkat kabupaten, semua kepala madrasah Satker Negeri dipanggil semua untuk mengikuti sosialisasi menggerakkan 5M ini, protokol kesehatan ini. Karena kecenderungan kasus COVID ini meningkat, bukan malah menurun. Kalau di wilayah Asia Tenggara dan Asia, Indonesia itu ranking 1. Kalau di ranking dunia, Indonesia ranking ke-7. Sungguh luar biasa dalam hal COVID ini. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan peningkatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar di akhir pekan ini 2 hari
kita dihimbau di rumah saja. Pasar-pasar ditutup, tidak boleh melakukan aktivitas. Karena di Jawa Tengah ini sangat tinggi, termasuk Brebes ini tinggi, Bapak Ibu sekalian. Keluarga saya sendiri, anak saya tanggal 28 itu saya tes COVID, lakukan swab, ternyata positif. Jadi setelah itu kami isolasi mandiri di rumah, karena kalau saya melaporkan juga posnya sangat tinggi sekali. Ingat Pak Yasmin dulu rumahnya di Polisland, kemudian masyarakat sekitar menyatakan tidak boleh isolasi di rumah. Jadi posnya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Saya isolasi anak ini saja komunikasinya pakai telepon, walaupun di rumah di kamar. Makanya saya belikan piring plastik. Jadi sekali makan langsung dibuang. Kamarnya sendiri di rumah dalam 24 jam saya memakai masker terus. Jadi benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, kemudian kemarin ipar saya meninggal, yang kepala KUA di Jepara itu meninggal karena COVID. Istrinya sampai sekarang belum pulih, masih isolasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya COVID itu benar adanya. Dan COVID ini karena kita mungkin untuk rakyat Indonesia masih ada yang menyepelekan, maka COVID-nya sangat terasa di Indonesia. Mudah-mudahan segera pergi pamit pulang ke tempatnya sana, bukan ke negara lain. Tempatnya sana, karena negara lain juga manusia, saudara-saudara kita, sesama manusia. Mudah-mudahan hilang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sangat berat sekali kalau sudah terpapar COVID. Untuk di Brebes ini kasusnya juga sangat banyak sekali, banyak yang meninggal. Kemudian petugas kesehatan juga seperti itu. Untuk di Brebes kemarin yang paling terakhir itu Pak Haji Mukhlason dengan istrinya juga kena, tetapi sudah di rapid kemarin, di tes, di swab di kesehatan sudah negatif. Oleh karena itu Bapak Ibu ini kan pelayan masyarakat, anak-anak juga tidak tahu, siswanya juga nggak tahu, barangkali ada yang konsultasi, apa Bapak Ibu sekalian yang harus hati-hati. Jadi COVID ini benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah, memberikan pemahaman sepemahaman yang paham betul tentang COVID ini. Dan Kementerian Agama melalui Pak Menteri Agama, kita diminta selama 8 hari ini benar-benar gencar. Yang di Satker Madrasah, monggo masyarakat di sekitar madrasah, amanat Pak Kepala sampai ke orang tuanya, kalau perlu itu diberikan sosialisasi dan pemahaman. Masih banyak madrasah ini yang nawar kepada saya, Bapak Ibu, untuk mengadakan KBM tatap muka. Saya bilang pola kita, karena ini semakin tinggi jumlahnya dan Pak Gubernur baru memberikan surat edaran. Setelah itu kemarin yang paling terakhir himbauannya 2 hari ini nanti kita disuruh di rumah, tidak boleh kemana-mana. Makanya siap-siap untuk bekal daharnya, jangan sampai nanti daharnya habis pergi ke pasar, karena tidak boleh nanti panjenengan akan ditangkap oleh tim COVID. Polisi dan sebagainya sudah siap untuk mengamankan himbauan Pak Gubernur ini. Itu tentang COVID, Bapak Ibu sekalian. Kita diharuskan oleh Bapak Menteri Agama untuk ikut mensosialisasikan di tempat tugas kita masing-masing. Kemarin Bapak Kepala MTS negeri ini sudah hadir semua, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk memberikan sosialisasi. Bukti sosialisasi adalah adanya bukti fisik. Kita harus menyetorkan laporan yang dilampiri dengan bukti fisik. Makanya kami membawa tim IT Bapak untuk merekam kegiatan hari ini, dan nanti kami akan sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa kami benar-benar sudah melaksanakan sosialisasi. Intinya yang dulu hanya 3M sekarang menjadi 5M. Ditambah 2 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama selalu memakai masker. Yang kedua mencuci
tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, yang tambahan ini adalah menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima, menghindari atau mengurangi mobilitas yang tinggi untuk melakukan aktivitas. Ini ada 5, mohon untuk dihafalkan dan nanti kita laksanakan baik-baik. Kemudian himbauan Pak Gubernur kita indahkan dengan baik-baik. Insya Allah kita aman. Itu ikhtiar Bapak Ibu sekalian. Pada sekitar 4 bulan ini, ulama-ulama besar malah yang meninggal. Kemarin yang paling terakhir adalah Syekh Ali Jabir. Ada sekitar 350-an yang meninggal, pimpinan pondok pesantren besar-besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi COVID ini tidak peduli orang yang ahli ibadah atau tidak. Yang penting kalau yang ringan, ya insya Allah dia akan terkena oleh COVID. Dan mudah-mudahan kita semua keluarga madrasah ini dijaga, dilindungi oleh Allah. Mensewu ketika kita berwudu itu miliaran malaikat muqarrabin yang mengikuti kita. Kita wasilah minta penjagaan melalui kuasa Allah sudah dijaga oleh para malaikat muqarrabin karena miliaran yang mengikuti kita menjadi kita. Sehingga kalau miliaran 1 miliar saja itu penuh Pak, tidak ada jarak. Jadi COVID itu tidak ada sempat untuk masuk ke kita. Jadi itu bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar secara nyata dan ikhtiar melalui doa. Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan sosialisasi. Nanti ada tambahan dari Mas Kaki Amrul Aziz selaku tim dari Penma. Beliau ini sebagai pejabat membuat komitmen bos dan sekaligus beliau ini mengampu tentang tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk di seksi Penma. Untuk selanjutnya saya cukup sekian dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Kasih Amrul Aziz. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.